Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazrul dari Prodi Sistem Informasi dan rekan saya bernama Mas Warisin yang merangkap sebagai operator. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana yang masih memberi kita nikmat hidup dan bernapas sampai sekarang. Oke, saya di sini akan membahas tentang kasus Undang-Undang ITE, kasus Jerin Said 2020. Langsung saja. Yang pertama adalah latar belakang setiap lini kehidupan masyarakat bersosial yang selalu gencar dalam mendapatkan informasi yang berguna untuk kehidupan sehari-hari, bahkan di era digital pada saat ini, yang mana dengan adanya berbagai alat elektronik memudahkan manusia untuk mendapatkan informasi, dan bahkan informasi yang didapat tersebut juga dapat dimanipulasi, dan terkadang informasi yang dicari dan didapat digunakan untuk mendorong masyarakat dunia maya untuk menjauhinya, alias melakukan ujaran kebencian di media sosial maupun di dunia nyata. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan. Awal mula kasus ini pada awalnya dimulai oleh satu GD Aryastina atau Jerin yang mengunggah postingan berupa kalimat di akun media sosialnya yang menyebutkan bahwa IDI, Ikatan Dokter Indonesia, adalah kacungnya WHO, World Health Organization atau organisasi kesehatan dunia, karena keresahannya melihat syarat rapid test bagi pasien sebelum mendapatkan pelayanan di rumah sakit, dan ia juga meminta IDI untuk dibubarkan jika tidak ada penjelasan perihal tersebut di dalam unggahan yang menuai kontroversi kasus pertama, serta memberikan ancaman akan terus menyerang IDI jika pihak tersebut tetap tidak membuat klarifikasi mengenai syarat rapid test yang dinilai memberatkan rakyat Indonesia. Mengetahui hal tersebut, IDI Bali melaporkan Jerin ke Polda Bali pada Juni 2020 karena IDI Bali menilai bahwa unggahannya merupakan fitnah dan mencoreng nama baik organisasi tersebut. Poin B, proses hukum Jerin Said. Pandangan masyarakat, Jerin dilaporkan pada pihak daerah Bali sebagai akibat dari pembuatannya yang dinilai mencemari nama baik IDI. Kemudian kasusnya itu bergulir dan sempat menjadi polemik di masyarakat. Aparat penegak hukum dinilai salah memproses kasusnya Jerin, yang menurut pandangan masyarakat, Jerin hanya menyuarakan pendapatnya saja di media sosial. Permintaan maaf Jerin yang telah beberapa kali dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan sebagai terlapor, akhirnya menyampaikan permintaan maafnya kepada Ikatan Dokter Indonesia secara pribadi, dan permintaan maaf tersebut dengan tegas ia sampaikan hanya sebagai bentuk empati pada pihak IDI. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa unggahannya tersebut merupakan sebuah puncak dari perasaan empatinya terhadap masyarakat
selama masa pandemi COVID-19. Lanjut, persidangan dan tuntutan. Kasus Jering yang melibatkan Ikatan Dokter Indonesia tersebut berulir hingga ke persidangan. Akan tetapi karena keadaan pandemi COVID-19 pada masa itu membuat persidangan kasus Jering diadakan secara online atau daring, sehingga membuat Jering merasa tidak fair atau dirugikan. Dan ia juga berkata bahwa haknya sebagai warga negara dirampas. Kemudian ia meminta persidangan ditunda atau diadakan secara tatap muka. Jering divonis hukuman 10 bulan penjara. Majelis Hakim PN Denpasar yang ikut menangani kasus Jering memutuskan untuk memvonis terdakwa dengan kurungan penjara selama 14 bulan dan kemudian jaksa dan penasehat hukum Jering kompak mengajukan banding hingga akhirnya Pengadilan Tinggi Denpasar membuat keputusan atas pengajuan banding bahwa terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan hukumannya berubah menjadi kurungan penjara selama 10 bulan. Upaya penangguhan Jering. Setelah menjadi tersangka kasus ujaran kebencian, Jering mengajukan penahanan kepada polisi, akan tetapi pengajuannya tersebut tidak diterima oleh pihak kepolisian walaupun ada ayahnya Jering, Jering Aywayan Arjono, dan istri Jering Nora Alexandra sebagai penjamin. Upaya penangguhan Jering diajukan bahkan beberapa kali saat di kejaksaan dan persidangan, dan ia juga sempat menjamin akun media sosialnya akan dihapus jika permohonannya dikabulkan, namun upaya tersebut tetap tidak diterima. Jering bebas. Jering yang telah menjalani masa tahanan selama hampir 1 tahun akhirnya dibebaskan pada tanggal 6 Agustus 2021 dan telah membayar denda 10 juta dari usaha orang terdekat serta pendukungnya dengan mengadakan penggalangan dana mengamen, membuat konser amal, hingga menjual Mercedes, dan ia disebut dengan baik oleh istri Nora Alexandra dan 2 teman band setnya. Poin yang selanjutnya, hasil dan kesimpulan. Hasil pembahasan Jering yang merupakan salah satu personel dari grup band set Superman is Dead terjerat hukum setelah mengunggah postingan yang menyatakan bahwa Ikatan Dokter Indonesia merupakan kacungnya WHO, dan mengetahui akan hal itu, ID daerah Bali tidak terima atas pernyataannya dan melaporkan Jering ke polisi dengan tuduhan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, sehingga membuat Jering harus mendekap di penjara selama kurungan lebih 1 tahun serta denda sebanyak 10 juta rupiah, dan akhirnya ia terbebas pada Agustus 2021. Kesimpulan, saat kita mengunggah sesuatu di media sosial, kita harus pintar-pintar mengatur apa yang akan kita sampaikan di dalamnya, dikarenakan jika kita mengunggah sesuatu yang isinya dapat meresahkan atau menyakiti pihak tertentu, pastinya pembuatnya tersebut dinilai melanggar undang-undang yang telah ditetapkan, dan pihak yang tersakiti dapat melaporkan SI pengunggah ke polisi atas tuduhan ujaran kebencian atau pencemaran nama baik, seperti halnya yang terjadi pada seorang IGD Arsyatina atau yang dikenal dengan Jering Said. Baik, sekian presentasi dari saya akhiri.
Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.